Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo kita baca bersama. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny, juga posisi tangan ayahnya. Ya, Benny dan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Mintalah temanmu menjawabnya. Ibu guru sudah kasih contoh pertanyaannya. Apa yang digunakan Benny untuk bertumpu? Jawaban teman adalah dengan tangan. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Lakukan bersama temanmu. Diskusikan cara melakukan gerakannya. Lihat halaman 14. Kita memperhatikan gambar ini. Gambar 1, perhatikan gambar 1. Ini adalah gambar 1 yang dimaksud. Posisi badan tengkurap, tangan bertumpu di lantai, pandangan lurus ke depan. Kemudian gambar 2, perhatikan gambar 2. Ya, gambar 2 adalah sama dengan posisi pada gambar 1. Lalu mengangkat tubuh bagian tengahnya. Ini posisinya hampir sama, tapi bagian tubuh tengahnya diangkat. Sekarang gambar nomor 3, perhatikan. Ini tembok sedang berdiri ya. Berdiri 1 langkah dari tembok, posisi badan menghadap tembok. Kedua tangan diulurkan menempel tembok, badan pun condong ke arah tembok. Dan ayo mencoba. Kamu dapat mencoba gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu seperti yang dilakukan Benny. Benny melanjutkan bermain kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila ke-1. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Ini adalah sikap berdoa sebelum makan, berarti sesuai dengan sila pertama. Yang kedua ini melakukan kerja bakti ya, berarti sila kedua. Yang ketiga ini adalah menghargai teman orang lain, teman yang berbeda agama. Terus ini sedang melakukan sembahyang di pura bagi yang agamanya Hindu. Terus ini sedang melakukan diskusi, berarti sila keempat, berarti tidak dicentang. Yang dicentang adalah 1, 3, 4. Terus ini melakukan ziarah ke keluarga yang telah meninggal, yaitu memberikan doa kepada orang yang telah meninggal. Tuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. 1. Berdoa sebelum makan. 2. Menghargai perbedaan agama. 3. Melakukan sembahyang. 4. Ikut berziarah. 5. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Kamu pasti mempunyai pengalaman. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Ibu guru sudah memberikan contoh ya. Ceritakan di hadapan temanmu. Ketika bangun tidur, aku mengambil air wudhu lalu sholat subuh. Aku pun sering membantu ibu menjaga adik ketika ibu sholat. Setiap akan belajar, aku selalu berdoa. Aku juga memiliki teman yang berbeda agama dan menghargai mereka ketika akan beribadah.
Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Ya, kalau pernah jawab saja pernah. Kalau belum, belum. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Coba setelah melakukan kesalahan. Ini misalkan kalian sudah pernah dijawab di sini ya, pernah. Apa yang dilakukan setelah itu? Penyesalan setelah melakukan kesalahan, biasanya itu menyesal, penyesalan. Apakah kamu pernah meminta maaf? Pernah. Penyesalan dan minta maaf. Apakah kamu pernah minta maaf? Pernah. Nah, jawabannya di sini. Coba dilakukan dengan sopan. Kemudian perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Ini Benny dan ayahnya sedang bercakap-cakap. Ayah, Benny minta maaf. Minta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Ya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya. Ya ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Contoh ungkapan permintaan maaf. Ini adalah ayah, Benny meminta maaf. Itu adalah contoh ungkapan meminta maaf. Kemudian makna ungkapan permintaan maaf, yaitu yang pertama sebagai tanda penyesalan telah berbuat salah. Yang kedua, sebagai ungkapan seorang meminta ampunan atas yang telah dilakukan. Itu ya, kamu telah mempelajari kata maaf. Coba praktikkan, ungkapkan dengan santun kata maaf kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu juga telah belajari sila pertama, diskusikan bersama orang tuamu, contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama di rumahmu. Sekian dari Ibu Guru. Yang belum subscribe silakan subscribe. Wassalamualaikum.